Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Bersyukur jikalau di pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir di sini, dan saat ini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah telinga yang mendengar. Terkait dengan bagian firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian dari kitab suci yang terambil dari Lukas yang ke-8. Lukas yang ke-8 ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Dan sebelum kita membaca bagian dari kitab suci ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama meneduhkan hati dan pikiran kita dan meminta Tuhan mempersiapkan hati kita dan Roh Kudus bekerja di dalam hati kita untuk menyambut firman-Nya. Mari kita berdoa. Pada saat ini kami datang di hadapan-Mu dan kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa. Karena kami menyadari bahwa Dikaulah Bapa yang penuh dengan kasih, Dikaulah yang menyapa kami dengan kasih karunia-Mu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, tidak habis-habisnya kasih karunia-Mu. Dan biarlah pada pagi hari ini sekali lagi kami juga mengkhususkan hati kami, mengkhususkan pikiran kami untuk menerima sapaan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Kami memohon biarlah Roh Kudus sendiri menolong dan mempersiapkan hati kami untuk boleh menjadi tanah yang baik, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah oleh pekerjaan dari Roh Kudus, firman-Mu boleh melaksanakan kehendak-Mu dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami untuk boleh mencari aplikasi-aplikasi dari kebenaran firman ini di dalam kehidupan kami, umat-Mu. Berikan kepada kami hati yang teduh sehingga kami boleh siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ada begitu banyak suara yang berdesing di dalam hati dan pikiran kami. Ada begitu banyak kebutuhan yang berseliweran di sana dan di sini yang ada di dalam benak kami. Tetapi biarlah di tengah-tengah hiruk-pikuk hidup kami boleh sekali lagi diberikan satu kasih karunia dan anugerah untuk mendengar firman di tengah-tengah keteduhan hati kami. Inilah doa kami ya Bapa, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Lukas yang ke-8 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21. Sorry, saya lupa untuk melepas masker. Ya. Saya mengajak kita untuk membaca Lukas 8 ayat 16 hingga ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Ayat yang ke-18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita berbicara tentang telinga yang mendengar, dan lebih spesifik adalah telinga yang mendengar firman Tuhan, maka kita menyadari bahwa mendengar firman Tuhan dan menyimpannya di dalam hati itu sendiri memiliki berbagai problem dan kesulitan. Ya, jadi di dalam kehidupan kita ada di tengah-tengah dunia yang bising sekali. Begitu saudara keluar dari ruangan ini, di tempat parkir, saudara mulai merasakan kebisingan di situ. Ketika saudara berada di jalanan, saudara mulai merasakan kebisingan di sana. Dan ada begitu banyak kebutuhan yang sebetulnya itu kita
miliki, dan kita itu pikirannya itu tertuju kepada kebutuhan-kebutuhan kita, bagaimana kita bisa memenuhi semuanya itu. Kemudian ada begitu banyak kecemasan mungkin yang berseliweran di dalam jiwa kita, dan di samping itu ada begitu banyak informasi yang sebetulnya itu ada di mana-mana gitu kan ya. Jadi begitu kita berurusan dengan handphone kita sudah langsung terpapar dengan begitu banyak informasi ya. Di situ ada YouTube, ada WA, ada Instagram, dan ada macam-macam yang lain, yang berbagai aplikasi media sosial dan informasi ada di sana. Dan kita tahu bahwa itu juga menimbulkan satu distraction and attraction begitu ya. Jadi kita terdistraksi, dan kita memang butuh distraksi untuk mengalihkan pikiran kita yang kalau diem aja itu pikiran kita itu belibet, ruwet, dan tidak menyenangkan, hati kita itu nggak enak. Jadi kita butuh hiburan yang mendistraksi dan juga menjadi satu attraction, satu ketertarikan kita tersendiri. Jadi ada begitu banyak informasi yang berseliweran di sana dan di sini, dan ketika kita berbicara tentang firman Tuhan, maka semuanya itu seakan-akan menjadi sesuatu yang saling bertumpuk begitu ya. Sehingga informasi yang kita dengar itu bukan satu-satunya dari Alkitab, tetapi ada begitu banyak yang lain yang saling bertumpuk dan seakan-akan bersaing dengan Alkitab itu sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu salah satu problem tersendiri ketika kita ingin mendengar. Tetapi pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk secara lebih serius itu berbicara tentang apa sih pentingnya mendengarkan firman. Seperti saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian berada di sini begitu ya, dan ketika berada di sini kita mendengarkan khotbah begitu ya. Apa sih pentingnya mendengarkan khotbah bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian itu gitu kan ya. Saudara kan setidaknya kalau saya cepat 30 menit begitu, kalau saya lambat 40 menit. Dan saudara meluangkan waktu 30 menit dan 40 menit itu mendengarkan saya. Apa pentingnya bagi saudara untuk tadi membaca kitab suci, kemudian mendengarkan khotbah, dan kemudian merenungkan firman Tuhan itu, apa pentingnya sih gitu? Emang Yohanes Budi lebih menarik gitu misalnya dibanding dengan Mr. Bean atau yang lain begitu? Mungkin enggak begitu kan ya. Jadi ada begitu banyak hal yang menarik yang lainnya yang perlu didengar. Tapi kenapa saat ini saudara mendengarkan khotbah yang seperti ini? Apa pentingnya gitu? Ya, apa perlunya saudara meluangkan waktu yang seperti itu? Mungkin ya karena saya datang ibadah satu paket dengan khotbah. Saya nggak ada pilihan yang lain. Jadi ya saya terjebak di sana gitu ya. Dan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, realita hidup kita itu ya banyak yang sebenarnya bergumul berat begitu ya, bergumul berat dan merasa terkantuk-kantuk ketika mendengarkan firman Tuhan. Di salah satu klip videonya Mr. Bean itu kan ada yang dia sedang ngantuk di gereja sampai diganjel-ganjel, sampai dia hampir jatuh dan sebagainya ketika mendengarkan khotbah. Dan kenyataan seperti itu adalah kenyataan yang real sekali. Terkadang ketika saya tidak berkhotbah begitu ya, sekalipun saya itu menjadi pendeta, terkadang ketika mendengarkan pendeta yang berkhotbah, yang sedang bertugas, saya bisa ngantuk sekali, Bapak Ibu sekalian, berkumpul sekali. Dan kadang-kadang saya sungkan gitu kan ya, jadi pendeta pakai baju pendeta begitu kan ya, dengar khotbah ngantuk begitu. Jadi saya tahan setengah mati luar biasa karena saya harus menahan ngantuk. Pada waktu saya di Belanda begitu, di sesi ibadah, di sesi khotbah itu biasanya orang mulai buka permen Wilmena itu ya, kresek itu mendahului dari permen itu. Dan kalau saya tanya, loh ini kok orang-orang pada rame-rame makan permen gitu, kata mereka itu adalah satu pertolongan dari Roh Kudus untuk menolong mereka mendengarkan khotbah begitu Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita bisa melihat bahwa apa sih sebetulnya kita itu penting mendengar firman Tuhan, seberapa ingin kita itu mendengar firman Tuhan ya. Dan kalau kita berbicara tentang itu merupakan sesuatu informasi yang penting, dan karenanya saya itu mencoba untuk terus mengingatnya. Kalau kita jujur Bapak Ibu sekalian, seberapa banyak sih khotbah-khotbah yang kita dengar? Seberapa banyak sih bagian dari kitab suci itu yang kita ingat terus dan terus berdengung di dalam hati kita? Seberapa banyak firman Tuhan itu berperan menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita.
Minggu yang lalu saya baru saja berkhotbah di ibadah remaja, dan waktu saya berkhotbah itu timbul pikiran iseng aja di dalam pikiran saya, dan kemudian saya coba tanya anak remaja, saya survei gitu ya. Minggu lalu khotbahnya tentang apa ya? Dan hasilnya apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak satupun anak remaja itu yang ingat minggu lalu itu sebetulnya khotbah apa, firman Tuhannya apa, renungannya apa. Dan itu yang sebetulnya terjadi. Nah, itu bukan realitas anak-anak remaja saja. Karena saya sebagai seorang pengkhotbah kadang-kadang begitu ya, saya juga lupa khotbah saya sendiri begitu. Ketika saya melihat catatan-catatan saya yang lalu, saya merasa, loh kok saya dulu bisa khotbah begini ya, loh kok saya dulu bisa mengupas seperti ini ya, loh poin-poinnya kok seperti ini ya, saya kok sudah lupa dengan semuanya itu. Mengapa? Karena tertumpuk dengan berbagai informasi yang lain. Seberapa ingin kita itu mendengarkan firman Tuhan? Jikalau kita lihat dari komposisi penggunaan waktu kita, seberapa banyak sih waktu yang kita gunakan itu untuk betul mendengarkan firman Tuhan dibandingkan dengan berbagai hal yang lain yang kita itu ingin dengarkan. Nampaknya ada begitu banyak hal yang lebih menarik untuk kita dengarkan. Nah, lebih lanjut Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika berbicara tentang kesaksian Kristen, saya pernah membaca satu ulasan tentang TB Simatupang. Ya, TB Simatupang adalah seorang panglima tinggi dari militer Indonesia, dan itu orang penting di masa pemerintahan Soekarno. Karena itu TB Simatupang juga dianggap sebagai pahlawan nasional Indonesia. Jikalau saudara ke Jakarta, ada satu jalanan yang namanya TB Simatupang, dan jalanan itu macetnya luar biasa, begitu ya. Nah, TB Simatupang selain seorang pahlawan nasional, dia juga adalah seorang Kristen yang baik, seorang tokoh gereja. Dan dia belajar teologi ya. Jadi dia kadang-kadang itu menghubungi pihaknya Reinhold Niebuhr untuk mengirimkan Christian Century, dan dia pesan itu dan dia belajar dari situ juga begitu. Dan di dalam satu ucapannya tentang gereja, TB Simatupang pernah memberikan sindirannya. Jikalau besok itu gereja tiba-tiba hilang dari bumi Indonesia, apakah masyarakat Indonesia itu akan menangisinya? Apakah masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia ini akan merasa kehilangan akan gereja? Apakah gereja itu memiliki dampak? Kekristenan itu memiliki dampak di bumi Indonesia ini? Dan dia tidak memberikan jawabannya. Tetapi jawaban yang bisa kita duga adalah, bahkan ada begitu banyak orang yang bersukaria jikalau gereja itu nggak ada, begitu ya. Kecuali tukang jual bakmi, tukang jual tahu gejrot kalau di Jakarta, begitu ya. Itu akan merasa kehilangan kalau gereja itu nggak ada, karena itu adalah pasar yang besar. Tetapi sebenarnya apakah peran kita di tengah-tengah bumi bangsa Indonesia ini? Apakah makna dari kesaksian Kristiani kita, apakah itu melempem juga Bapak Ibu Saudara sekalian? Jadi apa sih sebetulnya hubungannya antara firman Tuhan itu dengan panggilan kita sebagai murid Kristus? Antara firman Tuhan itu dengan panggilan kita untuk memberikan kesaksian Kristen kita. Terkait dengan pergumulan ini, saya mengajak untuk melihat urgensi bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan urgensi kita untuk mendengarkan firman Tuhan itu terkait dengan identitas kita sebagai murid Kristus. Dan itu terkait dengan panggilan kita sebagai murid Kristus. Urgensitas untuk mendengar itu terkait dengan panggilan kita untuk menjadi pelita yang memberikan kesaksian iman kita di tengah-tengah dunia ini. Dan juga mendengar itu, urgensitas mendengar memiliki satu keterkaitan yang erat dengan identitas dan panggilan kita yang dipanggil untuk menjadi satu pengumuman dari satu kabar yang baik. Dan juga urgensitas kita untuk mendengar itu terkait dengan peran kita dan identitas kita sebagai satu keluarga Allah. Terkait dengan hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat bagian ini satu persatu secara lebih mendetail. Yang pertama, kita melihat urgensi untuk mendengar itu sendiri. Dan kita bisa lihat di dalam Lukas 8 ayat yang ke-18 ini yang berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga
apa yang ia anggap ada padanya. Dan pernyataan Yesus di dalam ayat yang ke-18 ini merupakan satu kesinambungan dengan catatan sebelumnya, ya, catatan sebelumnya tentang perumpamaan penabur yang Yesus Kristus itu ceritakan di dalam Lukas 8 ayat 5 hingga ayat yang ke-15. Di dalam Lukas 8 ayat 5 hingga 15 itu, di dalam perumpamaan penabur itu, kemudian Tuhan Yesus ketika menutup perumpamaannya memberikan satu pernyataan tentang betapa urgennya mendengar. Dan suatu ajakan bahwa siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Dan itu bisa kita lihat di dalam Lukas 8 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa yang dimengerti dengan mendengar itu apa sih? Dan jikalau kita melihat di bagian Lukas ini, apa yang dimengerti dengan mendengar itu bukan cuma sekedar mendengar. Kita bisa mendengar, coba kita diam sebentar ya. Ada bunyi AC, ya kan? Ada bunyi AC di situ. Kita bisa mendengar ini dan itu. Kita bisa mendengar kresak, karena saudara-saudara kita bergerak-gerak di sekeliling kita. Ada bunyi klotak tadi, mungkin ada botol minum yang jatuh tutupnya, begitu ya. Kita bisa mendengar itu, gitu. Kita bisa mendengar itu, tetapi itu mendengar dan itu hanya mendengar saja. Dan kita bisa mendengar orang bercerita, saudara bisa mendengar saya berkhotbah, tetapi bukan hanya sekedar mendengar seperti itu yang dimaksudkan oleh kitab suci. Tetapi yang dimaksudkan oleh Alkitab di dalam Lukas yang ke-8 ini, pengertian mendengar itu terkait dengan kita mendengarnya, dan kemudian apa yang kita dengar itu kita terima dengan iman kita, dan kemudian sebagai satu implikasinya kita digerakkan untuk melakukan apa yang kita dengar itu. Dan ini merupakan satu paket dari mendengar itu. Jadi jikalau kita hanya mendengar, tetapi kemudian kita tidak kemudian itu menerimanya dengan iman, dan itu tidak bertumbuh di dalam iman kita, dan itu tidak menumbuhkan iman kita, dan tidak terwujud nyatakan di dalam tindakan kita sebagai seorang Kristen, maka sebetulnya kita belum mendengar. Jadi kita perlu mengetahui ada satu urgensi untuk mendengar. Dan urgensi mendengar itu terkait dengan mendengar, beriman, dan melakukannya. Kita bisa melihat penjelasan ini di dalam Lukas. Di dalam Lukas 6, ayat yang ke-47 hingga ayat yang ke-49. Demikian juga dengan Lukas 8, ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian Lukas 6, ayat 47 hingga 49 yang berbunyi demikian. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku ini, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bagian yang kedua, kita bisa lihat di dalam Lukas 8 ayat 12 hingga ayat yang ke-15 tentang perumpamaan seorang penabur. Sekalipun kita sudah familiar, saya mungkin ulang sedikit, begitu ya. Jadi ada seorang penabur yang menaburkan benihnya. Sebagian itu jatuh di jalan dan kemudian burung-burung itu memakannya. Sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu, karena tanahnya itu tipis, maka dia cepat bertumbuh. Tetapi demikian juga dia cepat layu dan mati. Benih yang ketiga itu jatuh di tanah di semak duri. Benih itu bertumbuh, tetapi terhimpit oleh semak duri itu dan tidak bisa bertumbuh dengan baik. Dan benih yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Dan mari kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang benih yang jatuh di tanah yang baik itu. Di dalam ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian.
Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya di dalam hatinya dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Jadi inilah paket mendengar yang dimaksudkan oleh Lukas. Mendengar, kemudian menyimpannya di dalam hatinya, mengimaninya, menumbuhkan imannya, menjadi imannya. Dan kemudian apa yang didengarnya dan diimani itu mengeluarkan buah di dalam ketekunannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita sekali lagi melihat urgensi dari mendengar itu sendiri. Mengapa kita mendengar firman Tuhan? Dan apa pentingnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan? Hal itu terkait dengan identitas kita sebagai murid Kristus. Hal itu terkait dengan identitas kita sebagai umat tebusan Allah. Hal itu terkait dengan identitas kita sebagai orang Kristen. Hal itu terkait dengan panggilan kita. Hal itu terkait dengan panggilan di Kristiani kita. Kita dipanggil untuk menjadi pelita. Kita dipanggil untuk menjadi satu pengumuman, satu kabar baik. Kita dipanggil sebagai satu komunitas. Dan mari kita melihat bagian ini secara lebih mendetail. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sebagai murid-murid Kristus dipanggil untuk menjadi pelita. Pelita yang membawa kesaksian Kristiani kita. Kita bisa melihat hal itu di dalam Lukas 8 ayat 16 yang berbunyi demikian. Tidak ada orang yang menyalahkan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Ketika kita ada di gereja ini, coba perhatikan, lampunya ada di mana? Di atas. Coba lihat di kolong kursi sudah, ada lampunya nggak? Coba lihat, nggak ada ya? Wah, itu ada yang nyoba lihat, ya kan? Nggak ada, betulan nggak ada, begitu. Jadi lampu dengan lumennya itu mengiluminasikan kepada kita satu penglihatan yang bisa terlihat dengan jelas. Itu karena lampu itu ditempatkan di tempat di mana? Kemudian itu mengiluminasi, itu memberikan satu pencerahan, mencerahkan kita untuk melihat segala sesuatunya dengan jelas. Dan di sini itu ditegaskan, tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah itu dapat melihat cahayanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika berbicara tentang membawa terang itu, Alkitab itu memberikan penjelasan kepada kita, Injil itu memberikan penjelasan kepada kita, bahwa itu adalah misi dari Yesus Kristus. Injil Lukas ini memberikan penegasan bahwa ketika Yesus itu dilahirkan dan Maria itu menyanyikan lagu pujiannya, benedictionnya, di situ dikatakan bahwa Yesus misinya adalah membawa terang di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga bagian yang kita baca dalam Lukas 8 ayat 16 ini memiliki bagian paralel di dalam Matius 5 ayat 14 hingga ayat 16 yang menegaskan hal itu. Mari kita melihat hal ini secara lebih mendetail. Pertama, membawa terang merupakan misi kedatangan Yesus. Kita bisa melihat dalam Lukas 1 ayat 78 hingga 79 yang berbunyi demikian. Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang dalam kegelapan dan dalam naungan maut, mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Kita bisa melihat apakah misi Yesus. Menyinari mereka yang ada dalam kegelapan, mereka yang ada di dalam naungan maut, dan mengarahkan kaki kita itu kepada jalan damai sejahtera. Kembali ketika kita berbicara tentang pelita dan kesaksian Kristiani kita, misi untuk membawa terang merupakan satu misi kita sebagai murid Yesus Kristus. Matius 5 ayat 14 hingga ayat yang ke-16 ini menegaskan kepada kita, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di sini di Matius diberikan satu penjelasan, penegasan bahwa
terang itu terkait dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya. Dan perbuatan baik yang memuliakan Allah. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya bagi kita. Dan melalui pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah sediakan bagi kita itu, kita membawa terangnya dan orang-orang di sekeliling kita itu akan memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mengapa kita itu perlu mendengar? Kita perlu mendengar karena kita memiliki satu panggilan. Panggilan kita sebagai pelita. Panggilan kita untuk membawa kesaksian Kristiani kita yang memuliakan nama Allah kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, terkait dengan urgensi dari mendengar. Mengapa kita itu penting mendengar? Karena kita ini dipanggil oleh Allah untuk menjadi satu pengumuman. Jadi ada satu pengumuman yang penting di sini. Dan pengumuman itu ada pengumuman yang penting, ada yang nggak penting. Ada yang perlu diperhatikan dan tidak perlu diperhatikan. Di sini di dalam Injil Lukas itu ingin ditegaskan bahwa ada satu pengumuman yang sedemikian penting yang kita harus memperhatikannya. Apa itu? Bahwa kita akan dipakai oleh Allah. Untuk apa? Untuk menjadi satu pengumuman, menjadi satu pembawa kabar yang sebelumnya itu merupakan satu misteri. Misteri dari kasih karunia Allah, misteri Injil Yesus Kristus. Itu merupakan sesuatu yang harus kita beritakan. Dan kita dipanggil sebagai agen kabar baik itu. Dan untuk kita itu bisa menjadi agen kabar baik itu, untuk kita itu bisa menjadi agen pembawa firman Tuhan itu, kita perlu dipenuhi oleh firman Tuhan. Lukas 8 ayat yang ke-17 itu berkata seperti ini. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Dan siapa yang mengumumkan? Siapa yang menjadi pengumumannya? Kitalah yang mengumumkan dan kitalah yang menjadi pengumumannya. Kita bisa melihat juga bagian ini di dalam Roma 10 ayat 13 hingga ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kita mendengar? Karena dengan kita mendengar, kita diisi oleh firman Tuhan. Dan kemudian kita perlu memperdengarkan firman Tuhan itu. Dan sekali lagi, ketika kita memperdengarkan itu bukan hanya dengan perkataan kita, bukan hanya dengan berita Injil yang kita sampaikan, tetapi dengan keseluruhan hidup kita ini adalah satu berita Injil yang diwujud nyatakan di dalam hidup kita. Dan itu merupakan sesuatu yang kita beritakan. Memberitakan firman bukan cuma tugas dari seorang pendeta, seorang hamba Tuhan ketika berkhotbah, tetapi di dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita menjalani kesaksian iman kita, kita sedang memberitakan firman itu. Bagaimana mereka itu dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dan hidup kita sebagai orang percaya adalah dipanggil untuk menjadi pengumuman akan adanya kabar baik itu. Dan karenanya kita perlu terlebih dahulu diisi oleh firman Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, urgensitas bagi kita untuk mendengar itu terkait dengan identitas dan panggilan kita. Sebagai keluarga Yesus, kita dipanggil sebagai satu persekutuan. Kita dipanggil sebagai satu komunitas. Dan identitas komunitas itu ditandai oleh apa? Satu hal yang tidak ada di dalam komunitas itu adalah firman. Karena siapa yang masuk ke dalam komunitas itu adalah mereka yang mendengar firman. Dan apa yang disebut dengan mendengar firman? Mendengar, mengimaninya, dan melakukannya di dalam kehidupannya. Dan komunitas Kristen
komunitas umat percaya yang ditebus di dalam Yesus Kristus ini memiliki satu ciri, memiliki satu identitas. Dan itu terkait dengan apa? Dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Lukas 8 ayat 21 Tuhan Yesus itu menjelaskan. Tetapi ia menjawab mereka ketika ibunya dan saudara-saudaranya itu ada di luar dan orang memberitahukan ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar mencari engkau. Dan Yesus itu berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku? Yaitu mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Di sini Tuhan Yesus tidak sedang menolak keluarganya. Tetapi melalui momen itu, Tuhan Yesus memberikan satu kesempatan untuk mengajar kepada kita bahwa yang disebut sebagai keluarga Allah, yang disebut sebagai keluarga Yesus Kristus adalah komunitasnya, adalah gerejanya. Jikalau kita lihat di dalam perkembangan teologi selanjutnya. Dan di situ kita bisa melihat bahwa gerejanya, umatnya itu ditandai dengan apa? Dengan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berbicara tentang pembentukan komunitas yang baru. Hubungan keluarga yang baru di dalam Kristus dan di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Kita menjadi anggota keluarga Allah. Kita bisa melihatnya di dalam Efesus 2 ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga, orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sebenarnya pesan untuk kita hari ini? Terkait dengan panggilan Kristiani kita untuk menjadi pelita. Terkait dengan panggilan kita untuk menjadi pengumuman dari kabar baik. Apakah kesaksian kita itu merupakan satu kesaksian yang melempem? Seperti tadi apa yang dikemukakan dan menjadi pergumulan dari TB Simatupang. Apakah kesaksian gereja di Indonesia ini merupakan satu kesaksian yang melempem? Jikalau kita berbicara tentang kesaksian kita di tengah-tengah masyarakat kita, apakah orang-orang di sekeliling kita akan mengenali bahwa ada terang di rumah itu, ada terang di RT itu dan di RW itu, dan kami bisa melihat terangnya? Atau sebetulnya masyarakat di sekeliling kita tidak pernah memperhatikan bahwa kita itu bercahaya dan seperti terang yang mereka itu bisa lihat? Ketika kita berbicara tentang kesaksian kita di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah keluarga kita, apakah keluarga kita itu melihat terang di antara kita? Apakah asisten rumah tangga yang ada di rumah kita, staf-staf kita yang ada di rumah kita, anak-anak kita melihat terang yang ada di dalam diri kita? Apakah kesaksian kita itu melempem, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan untuk membuat kesaksian itu tidak melempem, kita perlu diisi, dipenuhi dengan firman. Dengan artian bahwa kita mendengar firman itu, kita mengimani firman itu, dan kita melakukan firman itu. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah kesaksian Kristen yang memiliki tantangan yang sedemikian berat, sebagai seorang hamba Tuhan, seringkali saya merasa takut. Saya merasa takut ketika menghadapi tantangan-tantangan yang ada di dunia ini. Ada begitu banyak perkembangan, ada begitu banyak pemikiran, ada begitu banyak pemikiran dunia, worldview yang berkembang, dan kita melihat bahwa itu sendiri merupakan satu tantangan yang tidak pernah mudah. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian juga ketika saya menjadi seorang gembala, menjadi seorang pendeta, saya menyadari bahwa lebih mudah untuk berkhotbah dan hanya berkata-kata. Tetapi kemudian apakah sebetulnya begitu ya, pergumulan-pergumulan jemaat itu akan terjawab melalui khotbah kita? Belum tentu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu merupakan satu pergumulan yang tidak pernah mudah. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan saya sebagai seorang gembala, seringkali saya menyadari bahwa problem-problem yang dihadapi oleh jemaat itu lebih besar daripada jawaban yang saya miliki. Dan kerap kali saya tidak bisa menjawab apa-apa, kerap kali saya speechless, kerap kali saya hanya bisa mendengar. Dan kemudian dengan hati yang hancur, saya itu ikut berdoa. Tetapi saya tidak memiliki nasihat apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali saya merasa takut menghadapi tantangan pelayanan yang ada.
Pelayanan di gereja bukanlah satu pelayanan yang mudah. Ada begitu banyak kekompleksan yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat satu pengharapan yang kita miliki. Sekalipun seakan-akan kita itu tidak memiliki jawaban untuk memberikan jawaban atas tantangan worldview yang berkembang di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun kita tidak memiliki jawaban seakan-akan atas pergumulan dari jemaat itu. Tetapi kita jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekalipun kita seakan-akan terbatas sekali menghadapi berbagai-bagai kesulitan itu. Tetapi kita tidak perlu takut. Mengapa? Karena Tuhan itu sudah memberikan firman kepada kita. Jangan takut untuk bersinar. Jangan takut untuk bersuara. Jangan takut untuk bersaksi. Jangan takut untuk memberitakan. Karena kepada kita tersedia satu modal dan energi yang besar, yang di firman Tuhan. Dan komunitas pendengar firman Tuhan yang mengelilingi kita, menyertai kita untuk melakukan kesaksian Kristen kita secara bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, pesan untuk hari ini adalah apa yang kita perlu lakukan jikalau demikian. Yang perlu kita lakukan adalah kita perlu menyadari keseriusan kita untuk mendengar firman. Marilah kita itu dengan serius mulai mengarahkan hati kita untuk membiarkan firman itu mengisi kita dan memenuhi hidup kita. Kita perlu menyadari nilai penting dari mendengar firman Tuhan itu. Marilah kita itu belajar menaruh satu perhatian untuk menghidupi firman-Nya dan berbuah. Dan juga setelahnya kita membagikan firman-Nya di dalam kesaksian hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali kepada realita. Pada realitanya, kita seringkali memiliki begitu banyak distraksi untuk mendengar firman. Kita tidak memiliki ketertarikan yang sebegitu kuat dengan firman Tuhan. Kita hanya mendengar, tetapi tidak benar-benar mendengar. Karena itu, kita perlu memanjatkan doa kita. Seperti satu lagu yang tadi dinaikkan sebelum khotbah ini dimulai. Tuhan, penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Dan biarlah kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Sebagai aplikasinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang telinga yang mendengar, kita perlu menyadari bahwa mendengar itu memiliki urgensinya. Ada berita-berita, ada informasi yang kita berkata, buat apa itu didengarkan? Kamu menghabis-habiskan waktu aja untuk mendengarkan itu, gitu ya kan? Ada begitu banyak hoax yang itu nggak usah didengarin gitu ya, karena kalau kamu dengerin malah keliru kamu nanti informasinya. Ada berita-berita tentang konspirasi teori konspirasi. Berita-berita info-info seperti itu sebaiknya nggak usah didengarkan lah, gitu. Nggak usah didengarin gitu. Ada yang memang remeh-temeh ya betul-betul nggak perlu didengerin gitu. Tetapi ada informasi-informasi yang kita itu boleh dengar gitu. Boleh dengar, boleh tidak dengar gitu kan ya. Kamu dengar juga tidak rugi apa-apa, dengar ya baik, ya oke, kamu nambah informasi, tetapi ya informasi begitu aja sih. Tetapi ada yang perlu didengar gitu kan ya. Pidato presiden gitu, ya itu perlu didengar gitu. Tetapi apakah kita harus mendengarnya, wajib untuk mendengarkannya? Di Indonesia juga tidak diwajibkan untuk mendengarnya, begitu kan ya. Perlu didengar. Tetapi ada berita yang harus didengar. Untuk konteks saya saat ini adalah undangan khotbah di Elion gitu kan ya, ada jamnya, jam 7 sampai jam 10. Jangan lupa itu gitu ya. Kalau saya lupa, saya datang jam 8, bubar itu begitu kan ya. Itu merupakan satu informasi yang harus didengar itu kayak begitu ya. Ada berbagai informasi penting yang saudara harus dengar. Informasi tentang diagnosa medis saudara perlu dengar. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika berbicara tentang urgensi mendengar firman Tuhan, bukan hanya berhenti sampai di situ. Tetapi firman Tuhan itu harus didengar, harus diikuti, harus diimani, harus dihidupi. Dan itulah urgensi kita mendengar firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu sedemikian urgennya di dalam kehidupan kita. Sebagai aplikasinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang telinga yang mendengar, saudara, kita memiliki satu modal yang besar yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kalau berbicara sama arek Surabaya, karena saya juga arek Surabaya, begitu ya. Modal kita arek Surabaya itu apa? Bondo nekat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu sudah mendarah daging di dalam diri saya. Seringkali saya juga bondo nekat, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya arek Surabaya. Dan kita sebagai arek Surabaya bangga dengan itu, bondo nekat. Tetapi sebagai seorang Kristen,
kita perlu memperhatikan bahwa bondo kita itu bukan bondo nekat, tapi bondo kita itu adalah bondo kuping. Kuping yang belajar untuk mendengar. Kuping yang dipertajam pendengarannya. Marilah kita itu meminta teachable heart. Bondo nekat yang seringkali diikuti dengan doublet itu perlu diganti. Diganti dengan apa? Dengan teachable heart. Hati yang sensitif terhadap suaranya, terhadap pimpinannya, terhadap kehendaknya. Sehingga kita tidak tersesat. Sehingga kita tidak salah arah. Sehingga kita tidak salah langkah. Karena peran kita adalah sebagai pelita, sebagai pembawa kabar baik, sebagai satu pengumuman kabar baik. Dan juga kita dipanggil sebagai komunitas pendengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah melalui teachable heart, melalui telinga yang disunatkan, kita memiliki hidup yang tidak salah arah, melainkan memiliki hidup yang berbuah dan bersinar bagi kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Pada siang hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami bersyukur atas sapaan firman-Mu bagi kami. Biarlah sapaan firman-Mu boleh berbicara di dalam hati kami. Dan biarlah Roh Kudus boleh menolong, sehingga kami boleh menghayati firman-Mu. Dan kami boleh semakin serius ketika kami belajar untuk mendengarkan firman-Mu. Penuhikanlah kami dengan firman-Mu. Tariklah hati kami kepada firman-Mu. Di tengah-tengah kebisingan hidup kami, buatlah firman-Mu bercahaya, sehingga mata kami teralihkan untuk melihat firman-Mu. Di tengah-tengah hiruk pikuk hidup kami, biarlah firman-Mu terus berdenting, sehingga kami boleh menolehkan telinga kami terhadap firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sunatkanlah telinga kami, sunatkanlah hati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Berikan kepekaan terhadap pimpinan-Mu, berikan kepekaan terhadap suara-Mu, dan biarlah kami boleh berjalan menjadi umat pendengar firman, umat yang dipenuhi dan dipimpin oleh firman. Dan melaluinya, biarlah kesaksian Kristiani kita boleh menjadi satu kesaksian Kristiani yang memuliakan Bapa kami di surga. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan dengan iman kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat sekalian.